Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film Katas. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang beberes dan terlihat sepertinya dia akan mabur dari rumahnya dan dia pun menitipkan ular peliharaannya kepada mamangnya. Dan perkenalkan wanita ini bernama Carmina. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat tengkorak si Carmina pun telah sampai ke sebuah rumah yang sangat gede. Dan kalian juga kudu nyaho pakai banget bahwa wanita ini bernama Sabel. Pada saat itu terlihat tengkorak si Sabel pun langsung membawa Carmina ke dalam rumah itu. Pada saat itu Carmina pun diminta menunggu oleh Sabel. Menunggu siapa? Ya tentu saja menunggu seseorang. Dan kalian nyaho seseorang itu lagi ngapain? Ternyata orang itu teh lagi tanggung sedang beradu gabrut dengan suaminya. Tak lama kemudian terlihat ada seonggok awewe yang keluar yang masih menggunakan piyama. Dan pada saat itu dia pun langsung memanggil si Sabel dan mengatakan, "Sabel, hari ini teh siapa?" Terlihat tengkorak si Sabel pun langsung riuh dan lompat menghampiri. Pada saat itu dia pun langsung menjelaskan bahwa wanita ini bernama Carmina dan mulai saat ini dia akan bekerja di sini sebagai ART. Jadi kieu nih ya para pemirsa, awewe yang menggunakan piyama warna ungu ini bernama Grace. Dia adalah nyonya besar di rumah itu. Sedangkan tengkorak si Sabel adalah asisten pribadinya si Grace. Nah, kedatangan si Carmina ke sana adalah untuk bekerja menjadi seorang ART di rumahnya si Grace. Tapi entahlah pada saat itu terlihat tengkorak si Grace pun terus saja memperhatikan Carmina dengan seksama. Tak lama kemudian terlihat ada seekor laki-laki yang keluar dari dalam rumah itu dan perkenalkan laki-laki ini bernama Alex. Kalian teh kudu nyaho ya, siapakah tengkorak si Alex ini? Jadi si Alex ini adalah suaminya si Grace, tapi umurnya teh jauh lebih muda dari si Grace alias masih barondong. Dan alasannya si Alex mau menikah dengan si Grace adalah karena tengkorak si Grace ini adalah wanita yang sangat kaya raya. Dan kalian juga kudu nyaho ya bahwa tengkorak si Alex ini benar-benar dikendalikan oleh si Grace. Jadi si Grace mau apa, nyuruh apa, pasti diturutin sama si Alex itu. Dan pada saat itu terlihat tengkorak si Alex teh sama kayak si Grace, dia pun terus saja memperhatikan si Carmina. Tapi yang membagongkannya adalah pada saat itu tengkorak si Carmina teh seperti ngasih kode gitu ke si Alex. Singkat cerita, terlihat tengkorak si Sabel pun langsung membawa Carmina menuju ke tempat tidurnya. Jadi antara tempat tidur para ART dengan rumah utama itu terpisah. Pada saat itu Sabel pun menjelaskan kepada Carmina bahwa tengkorak si Grace ini sangat membenci ular, tetapi suaminya si Alex sangat menyukai ular. Sesampainya di tempat tidur, Sabel pun langsung memperkenalkan Carmina kepada ART yang satunya. Dan ini dia orangnya, dia bernama Ana. Tetapi entah kenapa pada saat Carmina akan menuju ke tempat tidurnya, tiba-tiba saja pandangannya tertuju kepada sebuah gelang dan pada saat itu terlihat tengkorak si Carmina pun sangat sedih. Lalu sebenarnya gelang siapakah itu? Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Ana pun memberikan seragam ART kepada si Carmina dan pada saat itu dia mengatakan bahwa sebenarnya seragam tersebut adalah milik Monica. Nah lo, siapakah itu Monica? Ana pun menjelaskan kepada Carmina bahwa Monica adalah seorang ART yang sudah berhenti bekerja di sana dan memilih untuk kawin lari. Sedangkan gelang yang dipegang oleh Carmina ternyata milik Monica. Tapi sampai di sini aing teh ngerasa bahwa ada yang janggal pada si Carmina. Apakah itu? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang pada pagi itu terlihat tengkorak si Carmina teh sedang bersiap-siap untuk bekerja dan memakai seragamnya. Tetapi anehnya pada pagi itu si Carmina teh membiarkan seluruh seragamnya teh malongpong kelihatan kemana-mana. Singkat cerita lagi terlihat tengkorak si Carmina pun sudah mulai bekerja dan ya sepertinya pilih aing teh benar ya kedatangan si Carmina ke sana teh mau jadi pelakor karena terlihat dari kejauhan tengkorak si Alex teh terus memperhatikan si Carmina. Dan yang membagongkannya adalah tengkorak si Carmina teh kayaknya punya indera keenam karena sepertinya dia teh nyaho sedang diperhatikan oleh si Alex. Maka dari itu dia teh semakin menjadi-jadi saat digawenya, yaitu dengan gaya nonggeng malang malintang. Pokoknya mah kayak lagi mancing-mancing si Alex gitu.
Dan bener wae pada saat itu tangkurak si Alek teh langsung nyamperin si Karmina dan mengatakan bahwa Karmina tolong bawain aing minum ke kandang ular karena aing teh sekarang mau ke kandang ular. Untungnya tidak lama kemudian tangkurak si Sabel pun nongol. Pada saat itu Sabel pun mengatakan kepada Karmina, udah Karmina kamu mah ngapel aja, nanti aing aja yang nganterin minum ke kandang orai. Kalian masih ingat kan kalau tangkurak si Alek ini senang mengkoleksi dan memelihara ular. Tak lama kemudian terlihat Sabel pun mengantarkan minuman itu kepada Alex, tetapi tangkurak si Alex langsung nyarek kanan si Sabel dan mengatakan, Sabel, kunaon kamu yang nganterin ke sini? Kan tadi aing udah nyuruh si Karmina yang ke sini. Sabel pun tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya cicing. Terlihat tangkurak Sabel pun akan langsung kabur dari sana, tetapi tiba-tiba Alex pun menghentikan Sabel dan mengatakan, Sabel, karena sekarang Karmina tidak ada di sini, jadi kamu yang harus ngegantiin si Karmina. Dan kalian nyaho si Sabel disuruh ngapain oleh si Alex? Si Sabel diajak beradu gabrut oleh si Alex. Dan ya apalah daya si Sabel sebagai pelayan cuma bisa nurut-nurut aja gitu sama tuannya. Tak lama kemudian terlihat tangkurak si Karmina pun melewati kandang ular itu dan dia pun melihat si Sabel dalam keadaan acak kadut, tetapi anehnya si Sabel teh nggak mewek atau ngadu gitu ke si Karmina bahwa aku kotor, aku apa gitu. Enggak, dia teh santuy aja seolah-olah itu sudah biasa terjadi. Kemudian Karmina pun menemukan lagi satu kejanggalan di mana saat dia sedang mengangkat cucian bersama Ana mengatakan kepada Karmina bahwa Tuan Alex sangatlah kuat dalam beradu gabrut. Nah loh, bagaimana bisa tangkurak si Ana ini nyaho kalau tuannya ini kuat dalam beradu gabrut? Tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang nyampurkan si Ana dan perkenalkan laki-laki ini bernama Berto dan dia adalah pacarnya si Ana. Dan kalian teh nyaho tangkurak si Berto ini mau ngapain nyamperin si Ana? Dia teh mau minta jatah ke si Ana dan mengajak si Ana beradu gabrut di siang bolong. Dan balegungnya tangkurak si Ana teh malah kesenangan diajak adu gabrut sama si Berto. Di keesokan harinya terlihat ketika Karmina sedang melayani si Grace, lagi-lagi dia teh curi-curi pandang dengan tangkurak si Alex. Jadi ya setiap harinya tangkurak si Karmina dengan si Alex ini ya kode-kodean aja gitu walaupun mereka berdua teh belum ngapa-ngapain. Singkat cerita, peuting pun poek terlihat pada saat itu tangkurak si Karmina teh sedang berada di dapur dan si Alex pun nyamperkeun si Karmina dengan modus minta minum ke si Karmina. Dan pada saat itu mereka pun berniat melakukan adu gabrut di dalam dapur itu, tetapi lagi-lagi Sabel pun nongol. Pada malam itu Sabel pun menceritakan kepada Karmina tentang alasannya bekerja di sana adalah untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Di malam berikutnya terlihat Karmina pun diminta untuk mengantarkan minuman kepada Alex dan pada saat itu Alex pun mengajak Karmina untuk berenang bersama. Dan kalian nyaho apa yang terjadi di sana? Yah, betul sekali mereka berdua melakukan adu gabrut di sana. Dan sayangnya pada malam itu si Sabel teh telat datangnya karena ketika si Sabel datang mereka berdua teh sudah selesai beradu gabrut. Di malam berikutnya lagi-lagi Karmina pun menanyakan kepada Sabel dan Ana tentang alasan kenapa Monica bisa keluar bekerja di sana dan menanyakan keberadaan Monica. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang terlihat pada pagi itu tangkurak si Karmina pun memasuki kamar si Grace dan ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk mengambil perhiasannya si Grace. Nah loh, apa kata aing ge ya? Lagi-lagi pada pagi itu terlihat tangkurak si Karmina dengan si Alex pun kode-kodean, entahlah apa yang mereka pikirkan, aing pun tidak nyaho, tetapi beruntungnya si Sabel pun nongol. Tapi ya kalau aing pikir ya, apa bedanya antara si Sabel dengan si Karmina ini? Karena mereka berdua kan sama-sama beradu gabrut dengan si Alex. Oh, jangan-jangan mereka berdua ini saingan mau jadi pelakor ya? Tetapi anehnya pada saat itu Sabel pun mengatakan kepada Karmina bahwa dirinya tahu apa yang telah dilakukan oleh Karmina bersama Alex. Bahkan tangkurak si Sabel ini pun memperingatkan kepada si Karmina agar si Karmina tidak terjerumus ke dalam hal itu karena dia tahu tidak ada satupun ART yang benar-benar berhasil menaklukkan si Alex. Singkat cerita, peuting pun poek mau ngapain coba tangkurak si Karmina teh malam-malam ngebersihin kamar mandi. Oh, ternyata tujuannya adalah untuk memancing kedatangan si Alex dan benar saja tangkurak si Alex teh datang ke sana dan ya di sana mereka teh mau ngapain? Betul sekali, di sana mereka berdua teh ngelakuin adu gabrut. Kalian semua teh pasti mikir terus itu istrinya si Alex teh kemana? Kok bisa nggak tahu? Entahlah, aing oge tidak nyaho ya.
Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang terlihat pada pagi itu tengkorak si Carmina teh diminta oleh si Grace untuk menemaninya pergi ke sebuah tempat. Sesampainya di tempat itu, Grace pun meminta agar Carmina menunggunya di dalam mobil bersama si Alex, dan kalian nyaho ketika si Grace mabur dari sana. Ya, betul sekali, mereka berdua melakukan adu gabrut di dalam mobil itu. Memang bangke mereka ini ya. Singkat cerita, di malam berikutnya terlihat Ana pun menceritakan kepada Carmina bahwa adiknya ditewak Mang Lisi karena menggunakan narkibi dan dia membutuhkan banyak uang untuk menebus adiknya itu. Pada saat itu Carmina pun menyarankan kepada Ana agar Ana meminjam duit saja kepada si Alex. Tetapi anehnya Ana pun mengatakan bahwa males nginjem sama si Alex mah nanti minta syaratnya aneh-aneh. Aing yakin kalian teh pasti pinisirin apa sih syarat yang aneh itu, nanti akan saya jelaskan. Tapi ya karena si Ana ini teh udah kehabisan jalan ya, pada akhirnya mau tidak mau dia pun harus meminjam uang kepada si Alex. Tapi ya pada saat itu si Alex mah kelihatan be aja gitu. Dia cuma bilang ke si Ana, ya udah nanti kamu tungguin saya di kamarnya si Berto, nanti akan saya anterin duitnya ke sana. Peting pun kembali poek. Di sana terlihat Ana dan Berto pun sedang menunggu kedatangan si Alex, dan entah kenapa mereka berdua teh terlihat sangat gelisah. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Alex pun menemui Ana dan memberikannya uang. Tanpa banyak bacot, dia pun langsung memerintahkan Ana untuk melayaninya dalam beradu gabrut. Dan itu terjadi di hadapannya si Berto. Kalau kalian jadi si Berto, kalian bakal gimana ngelihat pacar kalian teh diadu gabrut di depan kalian? Dan yang sangat membagongkannya adalah di tengah-tengah adu gabrut antara si Ana dengan si Alex pun meminta si Berto untuk bergabung bersama mereka beradu gabrut. Jadi mereka teh beradu gabrutnya tuh bertiga gitu. Dan lagi-lagi di keesokan harinya terlihat Carmina pun nyamperkan si Alex ke kandang ularnya. Dan ya betul sekali, kedatangan si Carmina ke sana adalah untuk menggoda si Alex dan mengajaknya beradu gabrut di kandang orai itu. Singkat cerita, di keesokan harinya Berang pun kembali Caang. Si Sabel pun meminta izin kepada Grace untuk cuti dan menemui orang tuanya yang sedang muriang. Tetapi dengan taiganya si Grace melarang si Sabel pulang dan meninggalkan si Sabel begitu saja. Di malam harinya terlihat Carmina pun menemui Berto dan lagi-lagi dia menanyakan tentang keberadaannya si Monica. Tetapi pada saat itu Berto pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu apapun dan langsung pergi meninggalkan Carmina. Sampai di sini teh banyak sekali pertanyaan ya. Sebenarnya apa sih hubungannya antara si Carmina dengan si Monica? Lalu sepertinya ada yang disembunyikan oleh si Berto, oleh si Ana dan si Sabel tentang si Monica ini. Di malam berikutnya terlihat Carmina pun kembali menanyakan hal yang sama kepada si Sabel, dan beruntungnya pada malam itu Sabel pun menjelaskan semua yang terjadi kepada Monica. Jadi si Monica dengan si Sabel ini adalah best friend. Jadi kemana-mana mereka teh selalu saja berdua. Sampai pada akhirnya si Monica ini melakukan adu gabrut bersama si Alex, dan hal itu dilakukannya terus menerus hingga si Monica ini hamil. Yang kemudian kehamilannya itu diketahui oleh si Grace, istrinya si Alex. Tentu saja pada saat itu Grace pun tidak tinggal diam. Dia pun langsung melampiaskan kekesalannya kepada Monica dengan memerintahkan seluruh karyawannya yang laki-laki untuk memperkosa Monica. Dan sejak saat itulah Monica pun hilang kabarnya entah kemana. Yang mengejutkannya adalah pada saat itu terlihat Sabel pun meminta maaf kepada Carmina dan mengatakan bahwa maaf, aku tidak bisa menyelamatkan saudarimu. Yang kemudian Sabel pun menunjukkan sebuah foto yang diberikan oleh Monica, dan di dalam foto itu adalah Monica bersama si Carmina. Ternyata sedari awal Sabel sudah mengetahui bahwa si Carmina ini adalah adik dari si Monica. Dari sinilah baru terungkap sebuah fakta bahwa setiap kali si Alex ini akan mendekati si Carmina, si Sabel ini selalu nongol karena dia ingin melindungi si Carmina agar tidak terjadi seperti yang terjadi kepada si Monica. Mendengar hal itu, Carmina pun langsung gogoakan sejadi-jadinya. Kemudian dia pun langsung mencari bukti keberadaan si Monica. Tetapi apesnya pada saat itu Carmina pun dipergoki oleh Ana, dan Ana mengatakan kepada Carmina bahwa dia sudah mendengar semua yang dikatakan oleh Sabel kepada Carmina. Karena udah kepalang tanggung ketahuan, pada saat itu Carmina pun langsung menanyakan kepada Ana tentang keberadaan Monica. Tetapi terlihat Ana pun ketakutan dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun dan langsung meninggalkan Carmina.
Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang pada hari itu terlihat Berto pun melamar Ana dan mengajaknya menikah serta mengajak Ana untuk berhenti bekerja dari sana. Tanpa banyak bacot, Berto pun langsung menemui Grace dan mengatakan bahwa dirinya bersama Ana akan berhenti bekerja dan mereka berdua akan segera menikah. Pada awalnya, tanggurak si Grace ini pun menolak keinginannya si Berto dan mengatakan, Berto, kamu kan nyaho resikonya kalau kamu berhenti digawe di sini. Tetapi entah setan apa yang merasuki si Grace, tiba-tiba 5 menit kemudian dia pun mengiyakan perkataannya si Berto. Tetapi tiba-tiba saja ketika si Berto akan mabur dan akan menghubungi si Ana, tanggurak si Grace pun langsung mempunahkan si Berto. Singkat cerita, terlihat tanggurak si Alex sedang menghapus jejaknya si Berto yang tak lama kemudian Ana pun datang dan menanyakan, Bapak, itu kan tugasnya si Berto nyiram jalan, ngapain kamu yang ngelakuin? Emang tanggurak si Bertonya teh kemana? Dan dengan santuinya tanggurak si Alex mengatakan kepada Ana bahwa si Berto sudah mabur meninggalkan si Ana pergi. Pada saat itu tentu saja Ana teh tidak percaya dan mengatakan bahwa nggak mungkin si Berto mabur, orang kita udah janji kok kalau kita mau nikah. Pada saat itu Ana pun langsung mencari keberadaan si Berto ke kamarnya dan ya benar saja gitu, si Berto teh nggak ada di kamarnya. Di malam harinya terlihat tanggurak si Ana pun abok karena liur memikirkan si Berto, tetapi untungnya pada saat itu teh dia punya ide untuk menelpon si Berto. Dan alangkah terkejutnya si Ana dengan si Carmina ketika ditelepon ternyata handphonenya si Berto ada di sana. Ketika handphone Berto ditemukan, terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata tanggurak si Berto teh mengirim pesan kepada si Ana dan mengajaknya untuk pergi bersama dari sana. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah pada saat itu handphonenya si Berto teh penuh dengan darah sampai pada akhirnya Carmina dan Ana pun meyakini bahwa sudah terjadi sesuatu yang buruk terhadap si Berto. Singkat cerita, peting pun poek terlihat pada malam itu Sabel, Carmina, dan Ana pun kompak melayani majikannya yang balgug itu. Di sana terlihat mereka bertiga pun membuatkan si Grace susu, entahlah apa yang mereka rencanakan, tetapi pada saat itu tanggurak si Grace teh membuang susu itu dan dengan santuinya mengatakan sorry. Di malam berikutnya terlihat tanggurak si Carmina pun kembali melakukan adu gabrut bersama si Alex, tetapi ketika dia nonggeng dan menoleh ke belakang, dia pun melihat ada si Grace yang sedang menonton mereka dan menikmati hal itu. Istri gobloi mana yang melihat suaminya beradu gabrut dengan ART-nya, kemudian dia teh santuy nontonin bahkan menikmati hal itu, kalau bukan istri yang somplak otaknya ya. Tak lama kemudian terlihat tanggurak si Carmina pun mendatangi Grace dan mengatakan, Grace, kamu teh tadi keciduk, kamu tadi nontonin saya sama Alex beradu gabrut kan? Pada saat itu tanggurak si Grace teh justru malah mentertawakan si Carmina dan mengatakan, What? Aing mah lain keciduk, tetapi Aing sengaja nontonin kamu sama si Alex. Di sanalah baru terungkap fakta sebenarnya bahwa ternyata apa yang telah dilakukan oleh tanggurak si Alex itu atas dasar perintahnya si Grace. Mulai dari adu gabrut sama si Monica, adu gabrut sama si Sabel, adu gabrut sama si Ana, bahkan adu gabrut sama si Carmina pun semuanya diperintahkan oleh si Grace. Dan tidak sampai situ saja Marisol, ternyata mulai dari hari, tanggal, tempat, dan seberapa lama serta gaya yang dilakukan saat beradu gabrut pun itu sudah diatur dan sudah diperintahkan oleh si Grace kepada si Alex. Karena ternyata tanggurak si Grace ini mempunyai satu kelainan soaksuil di mana dia akan merasa puas dan merasa senang ketika melihat pasangannya itu beradu gabrut dengan orang lain di depannya. Dan yang sangat membagongkannya adalah pada saat itu tanggurak si Grace mengatakan bahwa di sekian banyaknya ART yang sudah diadu gabrut oleh tanggurak si Alex mengatakan hanya Carmina sajalah yang berbeda. Hingga pada akhirnya tanggurak si Grace teh ingin merasakan si Carmina juga dan mengajak si Carmina untuk beradu gabrut dengan dirinya. Singkat cerita, setelah mereka beradu gabrut, mereka kan kecapean, terus mereka teh molor. Nah, setelah hudang molor, tanggurak si Grace dengan si Alex ini, tiba-tiba mereka berdua teh sudah ditalian oleh si Carmina. Kalian ingat kan di awal scene tanggurak si Carmina ini mengambil perhiasannya si Grace. Jadi perhiasan yang diambil oleh si Carmina adalah sebuah gelang yang pernah diberikan oleh si Alex kepada si Monica, yang katanya itu sebagai tanda cintanya si Alex kepada si Monica, padahal mah bohong. Pada saat itulah tanggurak si Carmina menunjukkan gelang tersebut kepada Alex dan menanyakan keberadaannya si Monica. Tetapi pada saat itu tanggurak si Grace langsung menjawab bahwa tanggurak si Monica sudah dipunahkan oleh mereka berdua dan sudah modar. Pada saat itulah tanggurak si Alex dan si Grace yang gobloy itu baru menyadari dan baru tahu bahwa ternyata Carmina adalah adik kandung dari si Monica.
Terlihat pada saat itu Carmina, Ana, dan Sabel pun kompak mensiksoi pasangan yang gobloy itu. Dimana tangkurak si Alek pun digaplokin sama mereka bertiga dan si Grace dimasukkan ke jero kandang orai. Karena kan ya tangkurak si Grace kan fobia sekali terhadap orai ya. Dan di akhir film terlihat tidak manuk akal gitu ya endingnya teh, dan di luar nurul saya, karena yang saya harapkan mereka teh setelah itu mabur terus ngambil hartanya si Grace ya, minimal duit lah dibawa mabur gitu ya buat gaji mereka, paling enggak modal gitu yang dua orang ini nih, yang si pasangan buang kayak ini ya. Tapi ternyata enggak, mereka teh justru malah mukaan baju terus loncat ke kolam renang, berenang bertiga. Udah akhir filmnya teh kayak begitu aja, ending yang sangat membagongkan. Film pun gesan Siti ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kalian akan menjadi ART, pastikan terlebih dahulu kalau orang yang akan menjadi majikan kalian itu adalah benar-benar orang yang baik, yang tidak telat saat bayar gaji, yang cukup memberi kalian makan dan tempat untuk molor. Dan buat kalian yang sedang mencari ART, pastikan terlebih dahulu bahwa ART yang akan bekerja di rumah kalian itu tidak mempunyai benih-benih pelakor. Ya sudahlah, terima kasih buat kalian semua para nurul yang sudah mendukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur.